Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Muhammad Mujir dari kelas 2 D4 ITB NRP 2110181036. Saya dari PTN Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam matkul Image Processing dengan dosen pengajar adalah Ibu Nana Ramanijanti. Sedangkan untuk materinya tersendiri adalah terkait dengan adaptive thresholding dan region splitting. Jadi materi ini merupakan materi yang harus dikerjakan dalam project 2. Project 2 adalah project akhir untuk mata kuliah image processing di semester 2 ini untuk kelas 2. Baik, pertama saya akan bahas tentang adaptive thresholding. Jadi di sini sudah ada code yang sudah jadi source code yang sudah jadi baik untuk adaptive thresholding dan region splitting. Jadi dalam kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan teori daripada adaptive thresholding. Baik, di sini adalah materi tentang adaptive thresholding. Jadi seperti ini. Jadi langsung saja ke teknik daripada adaptive thresholding. Jadi secara garis besar itu ada dua jenis pendekatan thresholding untuk mendapatkan citra biner. Yang pertama itu adalah menggunakan global thresholding dan yang kedua adalah adaptive thresholding. Bena saya akan buka materinya terlebih dahulu tentang materi thresholding yang lebih lengkap. Ini materi thresholding. Jadi ini adalah materi yang lebih lengkap. Jadi yang materi ini terkait dengan teknik penggunaan adaptive thresholding. Yang ini adalah materi secara umum. Jadi apa yang dimaksud dengan global thresholding? Global thresholding itu maksudnya adalah menggunakan satu buah threshold untuk semua pixel. Jadi kan untuk memproses citra biner atau citra hitam putih itu kan kita menggunakan threshold. Threshold itu berupa angka di mana jika nilai gray levelnya lebih kecil daripada threshold, maka nilai pixel akan diubah menjadi 0 atau hitam. Jika nilai akan di set menjadi hitam. Jika lebih besar daripada threshold akan di set menjadi putih. Jadi itu untuk semua pixel yang ada pada gambar. Jadi terdapat masalah dengan menggunakan global threshold yang seperti pada gambar. Jadi jika gambar yang akan diproses menjadi citra biner itu memiliki gradien seperti ini, memiliki gradien, maka dengan single global threshold atau hanya menggunakan satu threshold saja itu akan menghasilkan citra biner yang kurang bagus, kurang bisa membaca struktur daripada image itu sendiri. Ini bisa dilihat deh. Dengan adanya gradien dan struktur gambar yang seperti ini, jadi proses atau hasil daripada citra biner yang dihasilkan dengan menggunakan threshold 128 itu seperti ini. Jadi kotak-kotak objek utama dari gambar ini tidak terdeteksi dengan menggunakan hanya satu single threshold. Bedanya dengan adaptive threshold, jadi adaptive threshold itu dia itu menggunakan threshold yang berbeda-beda untuk setiap pixel bergantung pada kondisi dari pixel itu. Nah, penentuan nilai threshold itu bergantung pada nilai pixel yang nilai ketetanggaan, berdasarkan pada nilai ketetanggaan, dan ini diperoleh melalui proses yang namanya integral image. Jadi mengkalkulasi semua pixel untuk kemudian dijadikan acuan penentuan nilai threshold untuk setiap pixel. Jadi dengan adaptive threshold ini, maka
penentuan threshold menjadi fleksibel, jadi menentukan sesuai dengan kondisi dari pixel itu sendiri, sehingga hasilnya akan bisa membaca meskipun gambar yang diproses memiliki gradien, tapi dengan adaptive threshold itu diam-diam menyesuaikan hasilnya, bisa objeknya bisa terbaca seperti ini. Jadi secara umum seperti itu. Lalu tekniknya seperti apa? Jadi langsung ke teknik aja. Jadi bisa saya tunjukkan di codingnya langsung. Di sini di codingnya ada mulai dari pertama. Jadi di button 1 itu nanti akan intinya mengeload gambar. Gambar itu akan ditampung di objek objek bitmap. Namanya asli. Terus di sini di yang button 1 2 itu intinya akan mengubah gambar menjadi gray, menjadi keabu-abuan di sini. Kemudian juga dilakukan pencatatan nilai gray levelnya. Nanti dilakukan pencatatan nilai gray levelnya. Jadi gray ini sum image ini untuk gray 2 ini untuk menampung nilai gray level rata-ratanya. Jadi kan dari image diambil nilai RGB-nya, kemudian diambil rata-rata ditampung di gray 2. Gray 2 ini array 2 dimensi. Ada array 2 dimensi, indeks pertamanya X, indeks keduanya Y. Jadi untuk menampung nilai gray levelnya. Kemudian setelah gambar diubah menjadi gray, kemudian di button 13 kita menekan button 13 itu akan dilakukan sum image. Sum image di sini intinya adalah proses integral image. Nah, di sini codingannya. Jadi intinya nanti akan menjelajahi setiap pixel. Jadi menjelajahi setiap pixel, nanti pembacaannya itu akan X dulu. Jadi membaca per kolom. Kemudian dilakukan kalkulasi setiap kolom. Jadi setiap kolom itu nanti akan dikalkulasi, misalkan dari pixel pertama kemudian bergerak ke pixel di bawahnya. Jadi geraknya nanti berjalan per kolom. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan seterusnya. Kemudian nanti di untuk kolom pertama, khusus kolom pertama ini, jadi nilai sum image 2 ini untuk menampung hasil daripada integral image. Jadi yang khusus untuk yang kolom pertama dari gambar itu hanya menampung nilai kalkulasi daripada pixel di atasnya. Jadi pixel-pixel itu di total. Jadi pixel di atasnya dijumlahkan dengan pixel saat ini dijumlahkan dengan hasil pixel di atasnya. Intinya seperti itu. Kemudian untuk yang kolom berikutnya tidak hanya hasil penjumlahan dari pixel yang ada pixel saat ini dengan pixel di atasnya, tapi juga ditambahi hasil integral image sebelumnya, pada kolom sebelumnya pada titik yang sama. Untuk lebihnya saya akan bergerak di sini aja pakai contoh. Ini adalah kotak yang pertama, ini adalah image asalnya, ini adalah image integral image. Ini adalah kondisi atau struktur pixel yang ada pada input image. Jadi bagaimana proses integral image itu berjalan? Jadi pertama kan prosesnya saya bilang adalah per kolom, jalannya per kolom. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 nanti akan diproses. Nah, dan khusus untuk proses pertama itu integral image-nya hanya berupa kalkulasi dari nilai pixel saat ini dengan nilai pixel di atasnya. Jadi untuk ini nilai 4, karena di atasnya nggak ada maka tetap 4. Untuk yang di bawah 0 ini kan hasilnya 4. Kenapa? Karena 0 ditambah 4 nilai pixel sebelumnya 4. Kemudian 3, ini 3 ditambah dengan hasil sebelumnya 4, 3 tambah 4 hasilnya 7. Terus 2 tambah hasil sebelumnya 7, 2 tambah 7 9. Jadi yang baris pertama hasilnya cuma ini, tapi perhitungan pada baris kedua beda lagi. Dia juga memperhatikan
penjumlahan pixel yang di atas juga hasil daripada sum image sebelumnya pada titik yang sama. Jadi kalau perhitungan seperti ini, nilai 1 ditambah nilai di atasnya akan kosong, itu tetap 1 ditambah hasil sampingnya berarti 1 tambah 4 5, 1 ditambah 4 5. Kemudian jumlah yang sebelah 4, yang 4 ini berarti 4 ditambah 1 5, terus ditambah hasil integral sebelumnya di sebelah sampingnya. Nah, ini 4, 5 tambah 4 9. Kemudian yang satu ini ditambah dengan 4 tambah 1 berapa? 5, berarti 5 tambah 1 6. 6 ditambah hasil sebelumnya, hasil integral image pada titik yang sama untuk kolom sebelumnya itu kan 7, berarti 6 tambah 7 13. Kemudian ini 1 ditambah ini 1 4 1 berarti 6 tambah 1 7 ditambah hasil sebelumnya ya ini 9 berarti 16. Begitu seterusnya untuk semua image. Jadi proses integral image itu seperti itu. Kemudian setelah diperoleh integral image yang ditampung di variabel array sum image 2, kita di sini kemudian di button yang keempat kita akan melakukan perbandingan. Jadi prosesnya itu adalah kita inisialisasi nilai X dengan S-nya tadi kita inisialisasi dengan nilai 35. Nilai T ini merupakan persentase dari persentase. Jadi awalnya kan S per 2 tambah 1, terus Y nya S per 2 tambah 1 juga. Berarti kan kalau S nya 35 dibagi 2 berarti 17 tambah 1 18. Dimulai pada indeks ke 18. Kemudian variabel X1 ini untuk menampung X min S per 2, berarti sama aja itu pada awal-awalnya itu kan berarti X1 bernilai 1, X2 bernilai, berarti karena X awalnya itu adalah 18 berarti tambah S per 2 berarti nilainya 17 tambah 18 sama dengan 45. Terus Y1 juga sama, nilainya akan sama dengan nilai X, tapi kan dia merupakan koordinat yang Y, untuk koordinat yang Y. Nilai kon itu adalah, saya bisa katakan itu adalah luas. Luas kenapa? Jadi nilai X yang paling tinggi dikurangi X paling rendah, berarti kan sama aja panjang itu sama dengan jarak X2 dengan X1 dikali Y2 dengan Y1 sama aja dengan panjang kali lebar, hasilnya akan luas. Kemudian sum ini adalah perhitungan dari ini sum X2, Y2 kurangi X2 Y min Y1 min 1 dan seterusnya seperti yang tertera di rumus ini. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi representasi, jadi setiap image itu dikomparasi nilai sumnya itu merupakan yang nilai X2 dikurangi dengan titik pojok lainnya kemudian ditambah dengan titik ini. Jadi nilai X2 Y2 kalau kita lihat berarti kan seharusnya ada di sebelah X2, Y2 berarti sebelah atas. Terus kalau dari persentase gambar berarti X2 dikurangi X2 Y2 dikurangi dengan ini X2 Y1 min 1 berarti kan di sini, katakanlah di sini berarti dikurangi ini, terus dikurangi lagi sama X1 dengan Y2 berarti sama aja.
dikurangi dengan yang ini, terus ditambah dengan ini adalah sumnya. Jadi integral image-nya digunakan di sini. Terus kita lakukan komparasi sekarang. Komparasinya jika nilai gray xy kan berarti nilai piksel pada gambar pada titik xy. Pada titik xy berarti kalau kita lihat di sini kan berarti titik x-nya dimulai dari titik ke 18, x-nya 18, y-nya juga 18. Berarti 18,18 tengah-tengah, berarti langsung ambil yang tengah-tengah. Jadi kalau berdasarkan pada coding ini berarti perhitungan piksel itu tidak dimulai dari pojok, berarti dari titik 18,18. Jadi nilai itu, nilai gray-nya tadi kan udah dicatat sebelumnya, terus dikalikan dengan count. Dikalikan dengan count itu tadi luasnya, berarti ini sama aja rata-rata. Kalau saya tulis sama dengan rata-rata piksel dibanding dengan ini sum ini kan hasil ini selisih, intinya selisih dari titik pojok daripada integral image yang sudah kita proses. 100 min T per 100 maksudnya apa? 100 min T seperti saya bilang, T nya 28, berarti kalau 100 kurangi 28 sama dengan 72 artinya 72 per 1 sama dengan 72%. Jadi 72% dari 72% dari sum. Jadi jika rata-rata piksel pada titik itu dibandingkan dengan 72% dari sum, ternyata rata-rata piksel itu lebih kecil, maka nilai outputnya akan di set menjadi 0. Selain itu akan di set menjadi 255. 0 berarti hitam, 255 berarti putih. Nah, ini jadi ketika outputnya sudah, kalau kita di sini kan sudah ada materinya juga. Materinya kan jelas. Ini if the value of the current pixel is 10% lower than average, then it's set to black, otherwise it is set to white. Jadi jika nilai pixel saat ini itu sekian persen lebih kecil dari rata-rata, maka di nilai pixel barunya akan diubah menjadi hitam. Selain itu akan diisi menjadi putih. Jadi sama kayak ini udah di codingnya tadi. Ini kebetulan dibandingkan dengan 72% karena nilai T-nya kita set 28. Jadi nilai rata-ratanya tadi dibandingkan dengan nilai sum-nya. Berarti di sini ya, the value of the current pixel is 10% lower than average. Kemudian setelah nilai outputnya kita peroleh, kita tinggal ngeset aja nilai pixel. Jadi outputnya tadi kan setiap nilai output setiap pixel, tapi yang misalkan titik 0,0 tidak dihitung maksudnya tidak diubah, tetap pada kondisi awal. Jadi yang diubah itu kan mulai dari 18,18 kemudian dan seterusnya, pokoknya di atas itu. Jadi 18,18, 18,19 seperti itu. Yang lainnya akan di set ke putih otomatis. Jadi baterai 15 ini result itu ngeset hasil pada output tadi yang sudah kita proses. Jadi baik, kita langsung aja ke demonya. Kita coba.
kita coba run programnya. Formnya, dan ini adalah form daripada program adaptive thresholding. Jadi pertama kita load dulu gambar yang mau kita ubah ke citra biner. Jadi di sini saya akan coba gambar yang kurang pencahayaannya, yang bergradien. Nah, ini pakai ini. Kan ini kan ada gradiennya. Kita ubah dulu ke gray. Nah, ini hasil dari graynya, gray image. Kemudian kita lakukan integral sum. Jadi kalkulasi integral image. Kemudian kita tentukan ini thresholding yang dipakai. Di sini kita klik result, berarti kita set outputnya apa 0 atau 1. Nah, ini. Jadi dengan adaptive thresholding ini, yang background yang memiliki gradien kayak ini, itu bisa disesuaikan nanti apakah akan diubah menjadi putih atau hitam. Beda kalau nanti kita pakai yang single thresholding, bisa jadi nanti yang bagian agak gelap ini, yang backgroundnya akan ubah jadi gelap juga. Jadi itu. Jadi ini hasilnya. Jadi yang gradien itu tidak dibaca, diubah menjadi putih, tidak diubah menjadi hitam. Coba kita sekarang praktekkan yang global thresholding, tapi kita harus ubah dulu di sini. Kan intinya di sini nanti outputnya. Tadi jadi langsung diubah di sini. Kita komen dulu ini. If gray dua x, y lebih besar dari, katakanlah thresholdnya kita pakai 128, k gray set, pakai yang ini. Jadi jika nilai gray pada titik x, y itu lebih besar dari thresholdnya pakai 128, maka diubah menjadi hitam. Else kita ubah menjadi jika lebih dari 128 diubah menjadi putih, jika selain itu akan diubah menjadi hitam. Hitam 00. Grade 2. Oke, kita coba start. Ini coba kita mempraktekkan yang global thresholdnya.
Kita load gambarnya dulu. Kita coba pakai yang gambar tadi. Kita agree dulu. Nah, tapi nggak usah lakukan integral, nggak usah neken dua tombol ini, langsung ke result. Nah kan, jadi dengan global threshold ini malah menjadi hitam semua, karena emang di sini lebih kecil dari 128 semua berarti di sini pixelnya, jadi nggak bisa menyesuaikan dengan global threshold. Itulah kekurangan global threshold. Baik, untuk yang global threshold sudah selesai. Sekarang saya akan jelaskan tentang region splitting. Ini yang bagian region splitting. Nih yang bagian region splitting. Jadi sama, nanti di button pertama itu akan ngeload gambar. Jadi ngeload gambar. Terus saya akan coba dulu jadi variabel-variabelnya. Ini untuk yang splitting, ada object bitmap ini untuk menampung gambarnya nanti. Ini matrix, ini kemungkinan ya matrixnya dipakai untuk menampung tuh struktur metrik dari gambarnya. Sekarang saya coba run aja, nanti habis saya run nanti saya jelaskan penjelasannya. Ini yang gradient splitting. Jadi ini tombol load untuk mengolah gambar, tombol region ini untuk menentukan region areanya, mau pakai 2x2, 3x3 atau 5x5. Ini rekognisi nanti untuk mengenalikan. Ini program region splitting digunakan untuk pengenalan huruf. Jadi pertama kita coba load gambarnya dulu. Sekarang kita ambil gambar ini huruf A. Kurang gambarnya 100x100. Terus misalnya kita pakai yang 2x2 rekognisi. Nah, ini tombol rekognisi akan dikenali apakah itu huruf A, B, C sampai Z akan dikenali. Ternyata dengan gambar ini dikenali sebagai huruf A. Vektor acuannya ke 0. Vektor acuan ke 0 maksudnya ini vektor acuan nih. Vektor acuan. Dan kenapa kok pilih A? Karena A ini adalah karena jarak dengan vektor acuan A itu yang paling kecil. Ini bisa dilihat di sini. Ini vektor acuan untuk A, I, U, E, O. Yang paling kecil adalah yang A. Maka dengan begitu bisa disimpulkan bahwasanya gambar ini merupakan huruf A. Jika kita pakai yang 3x3 rekognisi D, dikenali sebagai D. Jadi di sini di yang vektor acuan ke-13. Vektor acuan ke-13 berarti 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ini posisi ini yang paling kecil berarti. Kita coba yang 5x5. Ini sih dikenali sebagai A. Jadi vektor acuannya ke 0. Nih. Yang paling kecil ini 10.000, 104.175. Jarak yang paling kecil.
Coba gambar yang lainnya, misalkan pakai ini yang mirip-mirip O. Ini kan mirip D. Kita coba seperti apa rekognisinya. 2 kali 2, dikenali sebagai I. Jika kita pakai yang 3 kali 3, dikenali sebagai O. Kita pakai yang 5 kali 5, dikenali sebagai U. Jadi beda-beda tergantung dari jumlah region yang kita split. Kita coba lagi yang lain, misalkan D. Kita pakai yang 2 kali 2 dulu, dikenali sebagai A. 3 dikenali sebagai D. Terus 5 kali 5 dikenali sebagai U. Terus kita coba lagi yang lain, misalkan U. Kita pakai yang ini, dikenali sebagai I dengan jumlah regionnya 2 kali 2. Kita coba yang 3 kali 3, dikenali sebagai U. 5 kali 5 dikenali juga sebagai U. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi awalnya kita ngelihat gambar, kita pilih regionnya yang mau kita split, kemudian setelah klik rekognisi itu akan dilakukan kalkulasi jumlah piksel hitam pada setiap region, kemudian dibandingkan dengan kita cari selisih setiap region dengan vektor acuan, kemudian kita total semua jarak itu, dan jarak yang paling kecil itulah kesimpulannya. Misalkan jaraknya terkecil dengan huruf U, maka dianggap gambar itu sebagai huruf U, seperti itu. Jadi di sini saya jelaskan vektor acuan 3 ini digunakan untuk acuan ketika kita menggunakan split region 3 kali 3. Kalau 3 kali 3 berarti kan setiap acuannya itu kan 3 kali 3 9. Berarti ada 9 region. Ini ada 9 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 region. Kebetulan di sini untuk A-nya ini pakai 3 acuan. Kenapa kok 3? Jadi semakin banyak acuan yang kita gunakan, maka semakin mudah atau semakin tingkat ketepatan dalam mendeteksi atau melakukan konklusi apakah gambar ini termasuk huruf apa atau huruf apa. Jadi tingkat kebenarannya itu semakin tinggi. Nah, semakin kita menggunakan semakin tinggi, semakin detail atau semakin tingkat keakuratan semakin tinggi. Kalau kita gunakan nilai acuan yang semakin sedikit, maka nilai kemungkinan error pembacaannya semakin tinggi pula. Ini acuan yang 3 3. Kemudian ini yang acuan 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 berarti ada 4. Ini ada 4 region berarti. Itu 2 3 4. Ini untuk yang region pertama, itu acuan huruf A, itu acuan huruf I, ini untuk acuan huruf U, dan terakhir sampai A I U E O. Yang ini untuk acuan yang 5 kali 5. Untuk acuan yang 5 kali 5 berarti kan ada 5 region. 5 kali 5 region berarti 25. Berarti di sini setiap acuan itu ada 25 titik. 25 25. Jadi prinsip kerjanya itu sederhana sebenarnya. Jadi tinggal kita klik proses, maka pertama akan gambar diubah menjadi citra biner. Ini pakai single threshold. Jadi pakai single threshold dengan thresholdnya 127 akan diubah menjadi citra biner. Setelah citra biner diperoleh, jadi kebetulan ada fitur tambahan. Fiturnya pakai ini, pakai apakah user memilih region 2 kali 2, 3 kali 3, nanti beda lagi, akan menentukan nilai acuan yang digunakan. Kemudian di sini kelipatan, maksudnya gimana? Di sini kan
gambar yang di load itu selalu berukuran 100 kali 100, maksimal 100 kali 100, nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu akan error, karena emang metrik yang kita siapkan 100 kali 100. 100 bagi region tadi tergantung dari yang kita pilih. Misalkan kita pilih 3 kali 3 berarti regionnya 3. Ini kita simpan di kelipatan, nanti akan kita di bawah di sini. Count BB ini batas bawah, batas atas. Jadi awalnya kan geraknya dari 0 sampai lebih kecil dari region. Lebih kecil dari region. Ini untuk yang setiap iterasi dari I akan ganti atau akan diupdate nilai KB-nya. Jadi tergantung dari region. Kalau misalkan pakai region 3 kali 3 berarti kan akan melakukan looping sebanyak 9 kali. Ini 3, ini 3. Jadi 3 kali 3 nanti akan looping sebanyak 9 kali. Nah, di sini kan dilakukan ini prosesnya, ini intinya membaca tiap pixel intinya. Jadi ini area ini titik, misalkan kita pakai 3 kali 3 berarti awalnya 0, J nya 0, berarti pada titik 0,0 pada area 0,0 itu kita baca ini batas bawah, batas atas. Jadi batas bawah dari X itu awalnya 0, batas atas dari X awalnya adalah kelipatannya. Misalkan kalau 100 berarti kelipatannya itu adalah 33. Berarti dari yang X nya 0 sampai 33, terus itu dianggap sebagai region 0,0 atau region, katakanlah region 1. Kemudian Y sama dengan KB, Y kurang dari A. KB awalnya itu adalah awalnya 0, KA itu adalah kelipatan, berarti awalnya juga sama 0 terus sampai lebih dari KA nya berarti kelipatannya kalau pakai 3 kali 3 berarti sampai 33. Kemudian kita sum itu untuk menjumlahkan metrik, kan tadi metrik Y, X. Jadi udah kalau yang hitam itu 1, kalau yang putih 0. Jadi kalau yang putih otomatis nggak mempengaruhi apa-apa. Kalau 1, kalau hitam berarti dihitungkan 1, nanti akan dijumlahkan. Intinya itu proses untuk mengkalkulasi pixel hitam pada setiap region. Ini region pertama, terus hasil dari region itu dihitung. Ini region kan awalnya countnya 0, berarti yang titik awal itu ditimpan di array reg pada indeks 0. Sumnya hasil kalkulasi dari semua pixel hitam. Kemudian kita update karena kita mau pindah area, pindah area, maka kita update KB-nya, kita update yang KB sama dengan KA tambah 1. Berarti KA-nya kan awalnya kalau pakai 33 berarti awalnya 33. 33 tambah 1 berarti 34. Untuk yang KA berarti KA tambah kelipatan di atasnya lagi. 33 tambah 33 berarti 66. Itu untuk pindah. Count-nya ditambah jadi 1, sum-nya jadi 0. Terus gerak lagi untuk region yang berikutnya pada baris yang sama. Yang diupdate itu nilai KA atau kolom, barisnya tetap. Kemudian ketika baris pertama yang terdiri dari tiga region itu selesai dihitung, gerak kemudian update, lakukan iterasi sampai semua area itu dikalkulasi nilai pixel hitamnya. Jadi setelah nilai region yang diperoleh, maka kebetulan di sini ditampilkan di data grid view. Ini untuk yang nilai regionnya kalau misalkan pakai 3 kali 3 berarti ada 9, ada region, nilai elemennya ada 9. Kemudian kita kalkulasi di sini, kita intinya di sini menghitung jarak dengan acuan.
acuannya sendiri tergantung kita. Nanti misalkan untuk huruf A, I, U, E, O kita pakai acuan setiap huruf A itu cuma satu, setiap huruf misalkan satu, berarti kan ada A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, berarti ada 5 acuan. Kita bandingkan dengan 5 acuan itu, mana yang paling mendekati. Misalkan kalau kita pakai 3x3 berarti kita pakai yang ini. Kita bandingkan, samnya sama dengan region J min acuan I, J. Berarti IJ-nya akan bergantung dengan jumlah acuan. IJ jumlah acuan. Kemudian di sini dengan banyaknya region kita bandingkan. Ini kebetulan kita masih menghitung kan setiap acuan kalau 3x3 berarti setiap acuan itu ada 9 titik. Makanya ada 9 titik, kita kalkulasi semua jaraknya. Dari 9 titik itu kita kalkulasi, kemudian kita tambah, simpan di variabel jarak. Jadi untuk setiap acuan ada nilai jaraknya. Setelah nilai jarak diperoleh, kemudian kita cari yang paling minim. Ini yang paling minim, dicatat indeksnya. Indeksnya berapa? Habis itu tinggal ditampilkan di sini. Ditampilkan indeks P tadi merepresentasikan indeks huruf. P tadi merepresentasikan nilai jarak yang paling kecil, Nah, nilai indeks itu bisa digunakan untuk merujuk ke array huruf yang pada posisi yang sama nanti akan merujuk pada huruf yang memiliki nilai paling dekat dengan gambar. Kemudian ditampilkan seperti itu. Jadi inti dari region itu kita membagi. Jadi kesimpulan dari atau analisa daripada region splitting ini, menurut pengamatan saya, ini bergantung dari jumlah region yang kita pakai. Semakin besar nilai region, maka semakin tinggi akurasi dari pembacaan atau deteksi atau pengenalan huruf. Jadi nilai kebenaran dari pengenalan hurufnya itu semakin tinggi. Jadi ada dua parameter. Pertama dari jumlah acuan yang kita gunakan. Yang kedua sama jumlah region. Semakin banyak jumlah acuan dan semakin banyak jumlah region yang kita pakai untuk splitting, maka nilai akurasi dari pengenalan angka atau huruf itu akan semakin tinggi. Bisa kita lihat dari praktikum dari proses-proses sebelumnya. Misalkan ini pakai 2x2, huruf U akan direkognisi sebagai huruf I, error. Nah, ini pakai 3x3, rekognisinya U. 3 kali benar. Untuk 5x5 rekognisinya juga U. Jadi itu artinya semakin tinggi nilai region yang kita pakai, maka tingkat akurasinya akan semakin tinggi. Sebenarnya jarak dengan acuan itu kalau ini kan pakai kuadrat, jadi jarak dikuadratkan. Intinya itu biar nilainya nggak negatif, artinya positif. Intinya pakai nilai mutlak, intinya seperti itu, pakai nilai mutlak. Sebenarnya kita bisa nggak pakai perkalian ini, pakai yang tinggal kalau misalkan negatif kita ubah jadi positif, seperti itu aja bisa sebenarnya, tanpa harus pakai nilai kuadrat seperti ini, biar angkanya nggak terlalu besar. Tapi agar lebih simpel, nggak usah pakai kondisi if negatif maka harus dijadikan positif, maka langsung pakai perkalian seperti ini. Ini hampir sama. Jadi setelah jaraknya yang paling kecil adalah yang dipilih sebagai hasil akhir. Saya kira cukup untuk yang region splitting. Untuk penjelasan terkait project 2 tentang adaptive thresholding dan region splitting, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.